Oh, gitu. Cuma itu tuh waktu-waktu lu harusnya berdoa yang paling pengen lu dikabul di situ lah. Gitu. Kayak jam-jam buka puasa ya. Menuju buka puasa. Lah kan dia kan itu kan paling berkah kan, paling diijabah. Terus orang-orang kan enggak tahu artinya. Dia dibaca. Ya Allah semoga tembus. Semoga JP orang-orang amin. Kan ini Jumat. Kenapa kalau Jumatan doanya pasti Allahumma fir? Itu sebenarnya doa paling common aja sih. Kan emang biasanya minta ampunan kan. Paling basic doa tuh minta ampunan. Kalau emang ini sih ya sunahnya mendoakan umat muslim ya. Betul. Di Mekah gitu. Allahumma fir. Tapi biasanya banyak customnya juga, enggak cuma itu doang. Bebas. Cuma itu tuh kayak mandatory yang diulang-ulang gitu. Sorban lu yang bener. Masa kita plak meja. Nah, ini sekalian tutor pakai sorban, guys. Gimana? Gimana? Style mana? Beda-beda soalnya tiap daerah. Syria. Ya, wow. Ini style ini. Bumi Ayu. Oh, ini Majalengka. Ini buat apa ya? Ininya ada bentolan-bentolannya. Iya bener. Tadi bener. Kayak gitu. Tapi ini kurang lebar tadi. Lu enggak usah lipat itu. Bentol-bentol. Ini 4 lapis. Ini kepanjang salah juga. Kayak gitu. Iya, nih guys, ini gimana sih nih? Gak pernah gue pakai sorban. Lu buat ini kan bapak di sini pasti sekarang sholat udah pakai sorban gitu ya, sholat subuh udah pakai sorban. Lu harus ngajarin dong Jo, gimana coba ke purnawirawan di sini. Itu bikin segitiga ya. Segitiga dulu biasa lah kalau bikin buff. Woi, masya Allah. Tabarakallah. Sekarang gue yang jawab ya. Khoir. Kaifahaluk. Kelas. Apaan tuh Kaifahaluk? Apa kabar? Khoir. Nabi Khoir, baik. Khoir apaan? Baik. Khoir. La. Tidak lah. Naam. Iya. Woi. Kaifahaluk. Naam. Bingung orang. La. Yang gampang aja tiap hari dibaca. Bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Kelas. Yang Maha Pengasih lagi. Assalamualaikum. Ini apa? Peace be upon you. Kelas. Gak bisa aja. Ini jatuhnya nonton Zakir Naik. Dia nonton Zakir Naik katanya ya. Berada. Curang. Open your Bible. Kenapa kalau peace be upon him ini Rasulullah kan sallallahu alaihi wasallam, kenapa peace be upon him? Kayak beda banget gitu. Kan pertamanya awalnya praise dulu. Praise and peace be upon him. Praise. Karena kan ujungnya wassalam kan. Salallahnya itu salawatnya. Alaihi wasallamnya kan sama kayak assalamualaikum. Peace. Selamat artinya. Ada praise. Oh iya. Praise. Praise and peace be upon him. Oh gue kira cuma peace be upon. Sanjungan ya? Enggak. Iya sanjungan. Emang sanjungan, pertama sanjungan dar. Tuh itu artinya guys. Biar wow. Yang nanya. jadi siapa tahu ada yang bertanya untuk memberitahu. Iya, ada teman-teman juga yang belum tahu. Kelas. Iya. Jadi artinya dalam bahasa Indonesia sallallahu alaihi wasallam praise and peace be upon him. Dalam bahasa Indonesia. Apaan ya? Praise damai. Bukan dong. Praise. Praise itu mengagungkan. Praise. Oh ya. Keagungan. Praise and peace upon him. Gitu. Biar kita tuh selain mengamalkan tuh tahu artinya. Betul. Daripada tahu artinya dan mengamalkan. Ya, oh iya begitu. Soalnya kemarin kan rame di Twitter tuh ada yang apa musik penyanyi Arab itu yang pop yang artinya tuh buat entertain malah dijadiin sholawatan. Benar. Nggak, jadi banyak fenomena majelis-majelis gitu, dia pasang lagu-lagu Arab yang sebenarnya itu tentang cinta-cintaan, tentang galau-galau, tapi seolah-olah semua orang kiranya sholawat gitu. Cuman gara Yarhamukallah. Balas dong. Ya digemullah. Khoir. Nah, TikTok nih. Tongkrongan kamu gitu enggak? Tongkrongan kita tiap Jumat. Kita selalu kayak tiap gitu. Jumat kita kayak gini, minimal tiap Jumat. Iya, tapi banyak yang salah paham kiranya kalau lagu Arab ya udah sholawat gitu, padahal enggak. Sama kayak ini loh, sama kayak
fenomena dulu di film Bajai Bajuri yang ada tamu orang Arab semuanya bilang amin. Mirip kayak gitu. Ini Episode itu ngapa gua? omnya Said. Iya, Omnya Said Omnya yang dari Said. Condet. Iya. Omnya Said dari Condet. Semuanya bilang amin. Amin. Padahal gak semua bahasa Arab kan doa. Masa orang Arab ngelawak gak pakai bahasa Arab? Itu kita bisa bukan ya yang dia donasi air apa gitu. Dia nggak jelasin pakai bahasa Arab. Iya iya. Orang Yang pada- didonasin amin. Oh iya yang itu Kayak yang kita bisa tuh ya. Kita bisa tuh ya. Tapi itu masih lucu kan? Padahal ngomong Arab nih. Yang paling kocak itu ini, yang paling kocak itu dulu di Twitter ada yang berantem rame banget orang sendal. Sendal ditulis kiri sama kanan. Ah. Yamal sama Yamin. Yamin gue lupa lagi. Pokoknya itulah intinya Oh, kanan pakai sama bahasa kiri. Arab. Pakai bahasa Arab. Dia Ah. bilang astagfirullah, masa ayat Quran diinjek lah, Bab. Orang Arab nandain sendal pakai apa kalau nggak boleh bahasa Arab? Kayaknya yang kiri Yamal deh. Soalnya Yamal kan kaki kiri. Oh iya benar di Barca. Lamin sama Yamal ya. Lamin Yamal muslim enggak sih? Enggak Yamin kan? Muslim. Lamin Yamal muslim. Muslim. Gila. Yamal itu apa kiri? Gue lupa deh itu lo ya. Iya. Gue harus tingkat gue ya. Gila kalau misalnya Yamal ya kiri, Iya berarti. keren deh. Emang kiri. Emang udah ditasbihkan kiri deh. Enggak kayaknya kanan sih. Karena kanannya bagus. Enggak Oh salah. Kanan itu bener Yamin, kiri itu Yasar. Oh bukan. Oh, Yasser. Yasar. Yasar. Terus Yamal Yamal. gak ada Yamal. Yamal artinya winger. Yamal artinya gak lolos. Yamal. Wih, per tag ini final UCL sudah ditentukan. Kita berdoa semoga yang juara yang diberkahi lah sama Tuhan yang Maha Esa. Iya tapi intinya gitu lah. Di Indonesia ini banyak fenomena seolah-olah kalau bahasa atau tulisannya itu Arab berarti Itu doa. Iya. doa. Ya, suci Gue baru gitu. ingat kiri tuh Yasir, kanan tuh Yamal. Kayak Yasar, penyaluran dia. Coba ya. Tangannya dia gini ya. Iya. Padahal dia lagi. Iya. Amin. Tapi Dia nggak jelasin ke kamera Pak begini. Amin. itu masalahnya ya. Lu nggak usah jauh-jauh lah. Khutbah aja nih. Kadang kan khotib tuh kalau nutup khutbah pertama suka bilang kayak gitu kan, kayak tetap ada kata-kata kayak wa muslimin wa muslimat wa mu'minat, tapi intinya tuh tentang lagi ngajar, lagi nyampaikan pesan gitu. Tapi orang karena di kepala mereka kalau itu seolah-olah mulai doa, jadi diamin-aminin gitu padahal lagi ngomong itu aja. bukan doa. Yang pertama belum tentu, bisa jadi emang lagi nutup aja, lagi nutup khutbahnya aja. Makanya gue kadang-kadang mikir kok Jumatan doanya 2 kali ya khutbah ya. Iya, emang orang Indonesia aja kadang kayak ya karena nggak ngerti artinya, jadi ya udah. Sama kadang-kadang tuh kalau misalkan jadi imam, bukan imam ya, pemimpin doa gitu ya. Harus pinter-pinter naruh koma. Bener, itu penting banget sih. Iya. Makanya beberapa ulama itu kadang menyarankan amin itu bahkan di akhir doanya aja gitu. Iya. Karena takutnya salah. Jadi kayak karena kan misalkan doa nih Dar, panjang kan doanya. Ya kalau di Indonesia misalkan lu baru selanjutnya saya minta amin. Nah, kan itu jadi aneh kan? Oh iya. Tuh, makanya di komanya tuh harus Ya tepat. ibarat kata mah paling gampang itu bahas kayak surat Al-Maun aja gitu. Fawailul lil musholin kan artinya kayak celakalah orang-orang yang sholat, lu kayak amin. Wow. Waduh. Kayak kan artinya ada penjelasan dulu nih siapa nih. Makanya nggak ada tanda berhenti tuh ya. Iya. Pentingnya di situ. Ya Allah saya minta duit, amin. Tentunya 100 perak gitu. Padahal mau minta 100.000. Ya saya minta 100. Gara-gara belum selesai udah Ya saya diaminin. minta 100. Amin. Tapi kan enggak gitu. Gitu. Itu kan udah bisa diaminkan memang. Iya, Ya Allah bisa, saya bisa, minta bisa. duit, itu udah Bisa. baik. Ya Allah saya minta duit 100. Amin. Amin. Nah, udah amin duluan orang-orang. Iya. Rebunya nggak ada. Rebunya nggak ada. Gue baru ingat ada Ketinggalan. Ada 100 doang yang datang ya. tapi ada yang menarik lagi, doa kunut. Mungkin kalau beberapa teman-teman kita kayak Jojo di sini kan dia nggak ngamalin subuh kunut kan. Iya, dia nggak subuh. Nah dia nggak kunut, karena dia ngikuti ya, Subuh jam Muhammadiyah 8. kan. Tapi basically kalau yang kita mungkin yang lain pada kunut subuh atau at least witir lah. Lu tau kan di tengah-tengah itu beberapa imam itu suka tidak dilanjutin, kayak saya dipelanin. Iya. Dipelanin. Kayak doa masing-masing tuh lanjutannya. Iya itu Iya, kan kayak ya itu di tengah-tengahnya itu biasanya dipelanin suaranya, Iya. nggak diterusin. Iya. Itu kan dulu kita diajarinnya untuk supaya baca masing-masing. Iya. Tapi sebenarnya ada reason behind it. Itu sebenarnya bukan doa. Itu tuh lagi baca puji-pujian aja. Jadi makanya kadang kan kalau kayak Muhammadiyah atau beberapa yang lain tuh kunut itu full aja dibaca semua.
Tapi orang-orang tuh kadang karena kebiasaan amin, amin, semua diaminin gitu. Padahal di tengah-tengah itu bukan bentuk doa. Ujian tuh maksudnya. Doanya itu di akhir yang sendiri-sendiri. Di depan, yang Allah madina fiman hadaitu wa afina fiman afait itu kan doa tuh. Kayak gini Dar. Pakina birahmatika syarra ma qadait. Nah, yang fa innaka taqdi wa la yuqda alaik itu tuh lagi baca puji-pujian. Kayak ini kayak segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam misalkan Ya gitu. semacam itulah. Nah orang-orang kadang ya udah amin aja terus gitu. Makanya salah satu caranya dia dipelanin gitu biar orang. Tapi kalau misalkan kita nggak hafal kita ngapain tuh? dia diem aja nggak apa-apa. Kalau Imam Syafi'i itu Berarti kita prinsipnya pura-pura dong. Terus kalau udah selesai ya prinsipnya sebenarnya kalau udah imam mewakili sih. jatuhnya itu itu kalau- gengsi ya. Gimana? Gini nggak? Enggak. Semua setahu gua semua mazhab enggak ada yang Iya, usap kalau muka. mengakhiri doa tuh usap muka nggak? Kalau dalam sholat enggak. Kalau di luar Kalau sholat, kunut Di luar sholat masih banyak pendapat yang Usap doang. ada hadisnya. Heeh. Kenapa tadi? kalau kunut kan enggak ya, berarti Enggak. langsung sujud berarti. Iya langsung turunin. tapi ngangkat tangan. Iya. Ada yang angkat tangan ada yang enggak itu bagian beda-beda pendapat tapi enggak ada masalah. Kalau angkat angkat kaki satu nggak boleh. Aneh. Pemanasan gitu. Nah, gue tuh penasaran khutbah nih. Jumatan ya, misal khutbah pertama selesai ke khutbah kedua. Itu khotibnya ngapain ya harusnya ya? Harusnya baca doa. Jadi salah satu doa di Kabul itu justru di antara itu. Enggak, Bukannya kitanya, duduk dulu. kitanya berdoa. Sama. Khotibnya Sama. Oh, khotibnya berdoa juga. Sama. Biasanya baca sholawat dulu terus baca doa. Paling minimum tuh biasanya baca sholawat. Paling minimum. Oh, gitu. Cuma itu tuh waktu-waktu lu harusnya berdoa yang paling pengen lu dikabul di situlah. Gitu. Insya Allah. Kayak jam-jam buka puasa ya. Menuju buka puasa. Menuju buka puasa. Intinya tuh kan di Islam banyak jam-jam makbul gitu. Mhm. Salah satunya itu juga bisa gitu di antara dua Gua kira tuh khutbah. si khotibnya di bawah pas duduk. Kayak baru di trocean ada charger. Jadi ada charger. Bentar ya saya cek dulu. Masih mending yang repot kalau lagi slot dulu satu game. Repot itu. Repot. Masa lagi ngotip ngesut. Gak ada yang tahu. Manusia gak ada yang tahu. Wah itu sih jatuhnya minta duit jumatannya di muka tuh ya kalau gitu ya DP. Depo dia langsung. Gak tahu itu Tuhannya Allah pas Zeus ya. Lah kan dia kan itu kan paling berkah kan, Bonanza. paling diijabah. Terus orang-orang kan nggak tahu artinya. Dia dibaca. Ya Allah semoga tembus. Semoga JP orang-orang amin. Makanya, tapi kan di Islam ya jadi. Astagfirullahaladzim. Stop. Kacau aja. Kacau. Tapi benar ngerti. Makanya maksudnya biar orang tuh jangan meremehkan arti bahasa. Benar. Masa lu mau ngaminin orang dia yang dapat jackpot lu yang kagak? Gimana sih? Enggak salah sih, tapi benar. Maksudnya kayak basically Kan kita nggak tahu ya. Ini bercandaan aja guys, bercandaan aja. Kan apa bisa jadi orang tuh niatnya buruk, Benar. kita nggak tahu. Benar. Makanya salah satunya kalau setahu gua lu kalau mau doa tuh harus tahu dulu arti doanya. Baiknya begitu. Karena kita nggak tahu kalau doanya misalkan dia bilang, "Oh, semoga saya kaya semuanya miskin." gitu kan bisa aja. Iya. Kita nggak ada yang tahu. Masa lu yang ngambilin dia yang dapat jackpot? udah jalan, udah rela-rela ninggalin kerjaan gitu maksud gua. Kerjaannya kan ngutip. Enggak maksudnya orang lain yang Orang lain. Lah kan kewajiban jumatan. Iya, tapi intinya emang ada baiknya minimal banget lah kata-kata dasar itu paham gitu, karena kalau enggak kadang gitu. Jujur, ya, emang baiknya kan tetap husnuzon lah ya. Insya Allah namanya khotib itu imam semuanya doanya baik-baik lah. Bahasa Indonesia boleh gak sih doa? Doa boleh kalau sendiri kan? Kalau misalnya sendiri bahasa Indonesia boleh? Iya baca aja nggak bang? Kan kalau kata filsuf itu Allah itu tidak terbatasi oleh bahasa kan, jadi Iya. ngerti. Cuma memang kalau khususnya kayak ritual yang diatur kayak sholat ya pakai bahasa Arab, soalnya emang ada aturannya gitu. Quran juga. Ya lu nggak bisa dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji bagi Allah, sholat nggak bisa begitu, harus pakai bahasa Soalnya Arab. yang dijaga emang bahasa Arab Quran. Betul. Tapi kalau minta apa aja minta. Dulu salah satu ceritanya itu Tapi jangan minta JP. Jadi, Minta doa itu emang harus
bukan harus sih, anjurannya itu sekecil apapun itu berdoa lah. Terus Kecil maksudnya? Terus ada salah satu hadis dari Sayyidah Aisyah itu sendal putus ya berdoa. Buat Doa. balik lagi. Bukan. Maksudnya diberikan sendal yang lebih Iya baik. betul. Oh, gitu. Betul. Jadi hal sepele pun itu doa gitu. Nah tapi apa namanya? Banyak nih gula nih. Maksudnya apa namanya? MVP. Doanya tuh gula harus nih. spesifik nggak? Misal semoga diberi sendal baru, ternyata cuma sebelah doang gitu. Yang putus. Enggak kan Allah itu maha mengetahui kan. Hmm. Doa itu spesifik in certain levels lah. Jadi spesifik tapi nggak yang spesifik banget. Misalkan ya Allah misalkan berikanlah aku sendal yang lebih baik gitu selesai. Nggak perlu kayak Allah berikanlah aku sendal swallow ukuran 38 warna biru ini panjangnya gitu, itu nggak perlu. Gue dulu soalnya sempat dibilangin sama orang tua gue, kalau doa ini ya Jelas. beli, iya jelas. Spesifik. Iya, misal gue pengen masuk kampus mana nih? Bener. Boleh sebutin kampusnya gitu. Jangan cuman apa? Semoga SBM dapat yang terbaik gitu. Dapat nggak? Yang kedua dapat sih. Benar. Kalau mau benar sebutin kampusnya benar tapi nggak perlu kayak. Tadi yang pertama salah doanya makanya Iya. dibenerin. Kamu minta yang Jadi terbaik ya? jadi kayak detail. Yang terbaik nganggur kamu di rumah saya kayak gitu. Itu terbaik buat kamu. Minta yang spesifik. Yang terbaik itu kamu nggak kuliah. Bapak nggak bayar jadi. Iya coba intinya Spesifik. spesifik Spesifik boleh gak? until certain level iya spesifik tapi until certain level lah kayak lu quote on quote nggak perlu ngatur juga misalkan kayak berikanlah aku jodoh perempuan rambutnya panjang segini ininya segini ini begini sedetail mungkin itu nggak perlu. Musuh ngasih spek Kalau aja. langsung Iya, ngasih itu. nyebut nama gitu. Nggak apa Boleh nggak? nggak apa Iya, nyebut nama tapi harus ada bintinya ya atau binnya gitu. takut salah nama ya. Iya. Iya, Lah makanya dulu nama orang Arab ada pakai bin. Biar nggak salah. bener Soalnya gue dulu doa kan. Yang SBM pertama nih gue doa. Gue doa kampus nih. Gue kan pengen di kampus ini. Nah dia tuh kayak kampus belakangnya. Terus gue doa tuh waktu mau makan sama orang tua gue di lampu merah. Kayak Bahkan di lampu merah gimana? di lampu merah di perempatan gitu kan. Ma pak Lu Doain. makan di lampu merah gimana? Sebut aja lu makan apa mau gitu. makan. di perjalanan Terus di perjalanan. ngelewatin kampusnya Nah, gak ngeliatin kampusnya. Oke. Kita di lampu merah arah ke kampus itu. Oke. Ke kampus itu. Terus Oke. kita belok kanan kan, kampusnya lurus. oke Terus gue bilang, "Ma, Pak, ntar aku kalau kuliah berangkatnya ke situ gitu." Lah gue nggak tahu ada kampus lagi di belakangnya. Ternyata gue keterimanya di belakangnya, jalannya sama anjir. lu kayak ini bi lu doanya Serius ini. pengen masuk UI tapi masuknya PNJ gitu. Iya Kurang lebih- benar kayak kurang gitu. lebih kayak gitu. Lah kan lu tahu kampus gue yang lama Kayak kan. dia bilang aku mau kuliah yang turun di stasiun UI kayak gitu kurang lebih. Iya. Ibaratnya gitu. Gitu ya doa. Ya Allah semoga nanti kuliah aku bisa ke stasiun UI terus. Iya. Gitu. Ternyata ya itu keterimaan di belakang. Bener Iya. bener. Iya. Tapi yang penting spesifik. Siapa yang tahu ada kampus lagi di belakangnya. Lah, gue waktu itu nggak tahu kalau ada kampus lagi. Gue kira, oh kalau di situ mak mau ke kampus ini. Gitu. Ternyata Iya, harus. Spesifik ya berarti harus Iya. spesifik. Ya. Spesifik tapi gini until certain level lah, nggak dalam banget. Nah dari itu gue selalu inget tuh gue kalau doa harus spesifik. Spesifik gitu. ya. Benar. Ya kan siapa yang ngira gue dapet. Tapi bisa jadi itu terbaik, kayak skenario terbaik Iya, waktu itu. Bener. Bener. Baiknya sih emang selalu ujungnya merasa seperti itu. Cuma emang kadang orang-orang tuh sama ini juga sih. Kadang kalau doa itu yang gue sering lihat ya, karena kurang yakin ngasih opsi gitu. Ngasih opsi ke Allah gitu. Iya doanya minta opsi misalnya gini, ya Allah berikanlah aku mobil A tapi kalau enggak mobil B juga nggak apa-apa deh gitu. Iya, bener-bener. Kalau doa tuh harusnya udah aim higher, minta gitu. Tegas sih, harus Tegas. Allah tahu pasti yang terbaik buat lo, tapi nggak usah kayak kalau nggak ini nggak apa-apa deh kayak kok nggak yakin doanya gitu. Padahal ini doa tuh yakin. Tapi gue juga pernah dikasih tahu tuh, soalnya kan ya Allah tahu isi hati lu kan. Betul. Mau lu kasih opsi juga, tahu isi hatinya apa, Betul. mau kemana tahu. Yang terbaik. Iya. Doa ya Allah kayak biasanya gitu. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Nah tapi Boleh. kenapa doa itu penting? Kenapa doa itu penting? Doa itu bentuk penghambaan lu dan ketidaksombongan lu terhadap Tuhan. Iya. Jadi bukannya Allah itu butuh lu doa biar bisa dikabul, bukan. Tapi tujuannya adalah biar tahu kalau lu itu memang menghamba gitu, memang meminta. Lu tuh merasa kan lu setiap sholat baca kan, iya karena budua, iya karena stain. Artinya Berdua iya karena stain. Iya karena but
Iya karena stain. Apa ya? Intinya sih hanya kepadamu lah aku mau menghamba, hanya kepadamu lah aku meminta gitu. Hanya kepadamu lah aku menyembah dan aku meminta. Lu tuh tiap hari bilang itu, tiap 5 kali sehari lah minimal. Lebih bahkan. Lu 17 rakaat. Jadi emang itu, jadi kayak harus minta gitu. Harus minta. Benar 17 kali benar. 17 kali minimal. Keren. 17 rakaat. Minimal. Jadi kayak penting baca doa tuh minta. Jadi jangan kayak ya Allah kan kemarin udah panjang ya samain lah gitu, nggak boleh. Itu kayak gitu. angkuh namanya angkuh. Gue pernah denger tuh even pas lu baca iya karena budua iya karena stain itu harus tegas. Bener. Harus mantep hati lu. Jadi kayak misalkan lu pas bismillah sama Ar-Rahmanir-Rahim masih lemes gitu ya. Tapi pas iya karena budua iya karena stain tuh harus tegas. Bab, hafalan dia. Budaya kan Enggak gitu. Bukan digedein, cuma basically ya hati lo harus mantep pas baca ayat itu hati lo harus mantep. Beberapa ulama tuh bahkan nge-specify syarat sah Al-Fatihah tuh sampai selevel itu sih. Kayak definisi khusyuk itu kan ada levelnya gitu. Salah satunya kayak gitu yang Arbi bilang tadi. Jadi ada beberapa ayat yang memang harus perlu penekanan gitu dalam diri lu. Itu definisi khusyuk lah, tentang khusyuk. Kayak gitu. Ilmu lagi. Tapi emang ya gitu sih, kadang orang-orang tuh merasa cukup gitu, doa tuh cukup gitu. Doa tuh cukup padahal kayak doa tuh minta lah. Pokoknya lu apalagi kalau alhamdulillah nih ada waktu dibangunin jam 3, jam setengah 4 gitu. Itu saat lu minta ada pokoknya sebanyak-banyaknya, minta apapun yang lu merasa perlu minta ada pokoknya gitu. Enggak usah ngerasa kayak udah banyak nih gitu, enggak enak, kagak usah. Mintanya boleh enggak karuan gitu, misal minta HRV gitu. Apa? Lebih gitu. HRV mah standar kan. Jangan HRV, lu minta apa misalkan minta Skyline gitu. Minta Lamborghini Revuelto gitu. Minta. Kan enggak ada salahnya minta sama Allah. Koenigsegg Jetsko gitu. Iya, minta. Minimal ntar datang skala kecil gini. Wow. Ya Allah, Diecast. Takara Tommy. Diecast. Bisa dijalanin. Spesifik. Kalau enggak perlu nanggung. Ya Allah berikanlah aku Boeing 737-800 gitu. Pesawat dong. Minta aja. Tapi paling nanti pusing parkirin aja. Bisa jadi. Oh, pondok cabe. Pondok cabe. Enggak bisa gitu. Pondok cabe bisa. Yang ngetepnya pakai apa ya? Ngetep parkir. Ini orang jauh kayak ini apa? Soalnya masih engkol ya, kaca diputar dulu. Kalau mogok yang nyetut siapa ya? Sayapnya kan panjang tuh, berarti kan otomatis gerbangnya kan di sini kan. Dilanjut nih. Iya, Makasihnya lagi oke. Tong toles panjang apa tuh ya? Tong toles. Belum lagi kalau Tong toles panjang. diginiin lagi kalau saldo habis ya. Mundur jauh. Mundurnya jauh. Ditarik. Nah, kalau ada rapat lagi kalau mesinnya rusak kan bisa ada abang-abangnya di bawah. Lu gini berarti kan. Oh minimal punya tukang yang markirin tuh. Jadi begitu positive thinking. Kalau lu minta Boeing 737 enggak dikabul, mungkin karena belum ada tempat parkirnya. Nah, itu. Atau mungkin belum sanggup bayar biaya maintenance-nya gitu. Jadi belum dikasih. Kan tapi kayak kalau dari gua pribadi pengalaman gua minta paling 20% 30% lah yang sesuai gitu. Yang sesuai sama apa yang lu minta. Iya, yang misalnya lu minta ya lu dari 5 permintaan ya. Minta udah kasar. Dulu. Ya Allah. Udah sombong, udah angkuh. Belum kan cuma 20%. Iya, mintanya udah angkuh. Iya. Itu tadi keceplosan. Ya misalkan lu 5 permintaan nih. Paling ya 1-2 lah yang sesuai banget gitu. Sisanya tuh dibelokin dulu kemana. Betul. Sebenarnya biasanya bukan dibelokin kemana dulu, tapi memang jawaban yang terbaiknya itu gitu. Saat lu minta Lamborghini Revuelto, tadi gue bilang duit maintenance belum ada, parkiran belum ada, ya udah kasih apa dulu gitu. Bisa jadi. Jadi ya ininya doa tuh kan kuncinya satu yakin, kedua husnuzon kan. Iya. Selalu percaya aja lah Allah punya yang terbaik gitu. Iya, siapa tahu rumah gang lu sempit, kalau parkir Revel tuh baret. Bener, pusing lagi. Apalagi 737.
Siapa tahu 737 dongel yang panjang belum ada. Benar. Temuin. Iya, kaget nanti petugas tolnya. Kok orangnya tinggi gitu. Bisa tuh ngisi di BP, Shell bisa tuh. Iya nanti di Pertamina. pesan afturnya repot lagi. Misalkan Dar lu punya nih Dar pesawat gitu. Oh, lu bakalan gimana lu? Minimal kalau gue ngisi bensin turun gue. Biar sopan. Sama pesawatnya dibiringin biar full. Lagi Pak. Full. Sekarang after berapa bang? Gitu. Bang, after naik lagi bang yang mana deh? Nah, dia prakanya bagus. Apa megang Ambil megang pesawat. Udah mau beres gini. Mbak bersihin kaca sekalian. udah nggak ada bersihin kaca nih. Mbak bersihin kaca sekalian. Dia minta full tank kan. Tapi pas udah angka 60.000, Mbak buletin aja Mbak. Takut tetap di 70. Buletin gitu. Sambil kita pecah sih. Sambil pegangan gini. Digoyang-goyang. Kalau gitu berarti lo kalau buka bagasi lo bukain juga berarti. Nah iya gitu. Kalau orang mau ambil bagasi. Astaga. bersihin kacanya gimana ya itu? Pantes dia gak dikasih Boeing 737. Makanya. Ngisi bensin turun. Minimal ngisi bensin. Pramugari ngecek ke on ground staff ya. Oh lagi ngisi aftur. Pas ngecek ke ruang pilot tuh gak ada. Lagi nongkrong di bawah. Ada di bawah. Apa yang ngisi bensin? Berapa? Waduh. Makanya itu penting. Pada bro yang penting bro biar nggak angkuh. Iya. Ya, aku sih itu kan ya. Kadang tadi ya pengabulan doa itu yang Arbi bilang dibelokin itu untuk mempersiapkan dulu. Lo siap dulu sebelum dikasih gitu. Biar nggak kaget-kaget amat ya. Betul. Iya. Yang lu dikasih Boeing 737 isi bensin turun. Jatuh isi. Udah kayak naik motor beat. Ya, yang lucu sebenarnya ini cerita kisah nyata sih temen gue. Mungkin kalau nonton orangnya pasti tahu nih cerita tentang dia. Jadi dia tuh suka sama cewek nih, dikenalin, dijodohin gitulah. Dikenalin. Dia suka banget nih cewek ini sesuai tipe dia banget lah. Terus selama ini dia nggak pernah doa gitu. Kayak udahlah pokoknya jalanin sama cewek ini, mau serius, mau ta'aruf segala macem. Sampai satu titik dia ngerasa kayak kok ada yang aneh ya, kayak hatinya tuh nggak tenang. Dia udahlah sebelum nyamperin si cewek ini dia sholat duha. Sholat duha spesifik buat hajat itu, buat minta kayak ya Allah, dia suka sama cewek itu, maksudnya kalau benih dimudahkan gitu. Ketahuan selingkuh siangnya ceweknya. Wow. Langsung ditunjukin ya. Terus dia langsung sedih. Tapi dia bilang ya udah konsekuensi dia berdoa, ya itu Allah ngasih jawabannya. Jadi dia bilang mungkin kalau dia nggak doa, mungkin nggak pernah ketahuan ceweknya selingkuh, mungkin dia tetap nikah. Tapi karena dia akhirnya berdoa, hasilnya tidak sesuai, tapi seenggaknya puas gitu. Menarik. Jadi kalau doa itu selalu siap sama konsekuensinya. Kalau misalkan kayak gitu kita masih ragu gitu kayak apa gue perjuangin lagi ya? Nah itu gimana tuh? Pokoknya emang harus tinggalin aja. Tergantung ya kan, kalau setiap orang itu pasti punya parameter kan. Kok lu cengar-cengir? Punya parameter kan, punya parameter limitnya kan. Ya selama itu enggak sih ya enggak apa-apa, tapi dia berjuang tapi lu pasti tahu kan ada saatnya berhenti gitu. Mungkin maksud Allah tuh ngasih tahu, nih dia ternyata kayak gini, lu sanggup apa enggak? Gitu. Betul, bisa jadi itu. Kalau kalau lu belum sanggup ya udah tinggalin aja gitu. Buset, diperjelas. Dipertegas sama doi. MVP. Atau enggak kalau lu belum sanggup pukulin aja cowoknya gitu. Berlebihan. Berlebihan. Yang itu gak usah, Dan. Lu tiba-tiba datang mukulin orang. Gimana pilot Boeing?